Halo teman-teman, selamat datang di channel Jawa Saja. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dan menarik dari dunia pendidikan di Indonesia. Seperti yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Profesor Abdul Mukti. Mulai tahun ajaran 2025 sampai 2026, akan ada pelajaran baru yang siap diterapkan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Apa itu? Pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Langkah ini diambil untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia agar siap menghadapi tantangan era digital dan revolusi industri 4.0. Tapi, bagaimana pelajaran ini akan diterapkan? Apa saja tantangan yang harus dihadapi dan bagaimana dampaknya bagi siswa? Kita akan kupas tuntas semuanya di video ini. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan kanal Jawa Saja. Yuk, kita sama-sama belajar dan berbagi informasi bermanfaat. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, tengah mempersiapkan langkah besar dalam dunia pendidikan dengan rencana memasukkan mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ke dalam kurikulum tingkat sekolah dasar SD. Mulai tahun tidak akan berlaku secara seragam di seluruh sekolah. Mata pelajaran coding dan AI ini bersifat pilihan dan hanya akan diterapkan di sekolah yang telah memenuhi standar kesiapan, baik dari segi fasilitas pendukung seperti perangkat teknologi dan akses internet maupun kemampuan siswa. Yang siap saja yang melaksanakan, ujarnya, memberikan penekanan bahwa program ini membutuhkan kesiapan yang matang agar dapat berjalan efektif dan tidak menjadi beban bagi sekolah atau siswa. 2. Akses internet stabil. Coding sering melibatkan penggunaan platform berbasis web atau pembelajaran melalui sumber daya daring. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan akses internet dengan kecepatan yang cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk mengunduh materi, menjalankan program, atau mengakses tutorial online. 3. Ruang lab komputer yang memadai. Ruang laboratorium komputer harus dirancang dengan baik, dilengkapi dengan meja, kursi ergonomis, ventilasi yang memadai, serta tata letak yang memungkinkan siswa bekerja dengan nyaman dan fokus. 4. Proyektor atau papan interaktif. Guru memerlukan alat bantu visual seperti proyektor atau papan interaktif untuk mempresentasikan materi coding, menjelaskan langkah-langkah pemrograman, atau mendemonstrasikan hasil program yang telah dibuat. 5. Perangkat lunak pembelajaran coding. Sekolah perlu menyediakan perangkat lunak yang sesuai dengan tingkat usia siswa. Untuk SD, software seperti Scratch atau Blockly bisa digunakan, sementara untuk SMP dan SMA, perangkat lunak seperti Python, Java, atau C++ dapat diajarkan secara bertahap. 6. Sumber daya energi listrik yang stabil. Kegiatan coding sangat bergantung pada perangkat elektronik. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan listrik yang stabil sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran tidak terganggu. 7. Buku, panduan, dan materi digital. Untuk menunjang pembelajaran, diperlukan buku panduan atau e-modul yang disusun secara khusus sesuai dengan kurikulum coding. Materi ini harus berisi teori dasar, langkah-langkah praktis, serta contoh proyek yang relevan dengan tingkat pendidikan siswa. 8. Pelatihan untuk guru. Sarana pelatihan bagi guru juga menjadi prioritas. Guru perlu dibekali kemampuan coding dasar hingga lanjutan, serta metode pengajaran yang menarik agar dapat menyampaikan materi dengan efektif.
9. Keamanan dan sistem pemeliharaan. Peralatan dan perangkat lunak yang digunakan memerlukan sistem keamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi dari ancaman digital. Selain itu, perlu ada tim teknisi atau staf IT yang bertugas memelihara perangkat dan memastikan semua peralatan dalam kondisi baik. 10. Ruang kolaborasi atau makerspace. Untuk mendorong kreativitas siswa, sekolah dapat menyediakan ruang kolaborasi atau makerspace yang dilengkapi dengan alat tambahan seperti robotik, printer 3D, atau perangkat IoT sederhana. Dengan sarana dan prasarana ini, pembelajaran coding di tingkat sekolah dasar dan menengah dapat menjadi pengalaman yang efektif, menarik, dan bermanfaat bagi siswa, sehingga mampu membangun fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan dunia teknologi di masa depan. Pertanyaannya, kira-kira sekolah teman-teman semua sudah siap apa belum? Silahkan berkomentar tentang rencana penerapan mata pelajaran baru di tingkat sekolah dasar dan menengah. Monggo.